أعمالنا من يهده الله ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang karenanya lah kita masih dapat berkumpul yang insyaallah di bulan Ramadan ini hari ke-7 ya. Ramadan ya insyaallah ya. Dan alhamdulillah kita masih berada di program kajian Ramadan Sehati Zakat Sukses beserta Fordai di hari ke-8 insyaallah. Dan alhamdulillah pada juga kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa beribadah di bulan Ramadan ini. Dan tak lupa juga kita panjatkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya di Ramadan ke-7 ini? Masih semangat insya Allah ya? Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kesempatan sore hari ini di kajian yang ke-8 insya Allah kita akan mengadakan kajian dengan tema pertanyaan anak seputar keimanan. Masya Allah, ini pas banget materinya untuk Bapak dan Ibu yang telah memiliki anak dan insya Allah kepada kakak-kakak atau teman-teman semua yang masih muda yang akan segera menikah seperti itu untuk belajar gitu menjadi orang tua, Masya Allah. Dan alhamdulillah kita telah hadir juga di tengah-tengah kita Ustadz kita yang insya Allah akan mengisi yaitu Ustadz Faris Jihadi Hanifah MA. Betul ya Ustadz ya? Insya Allah telah hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan kita di sore hari ini yang alhamdulillah di kawasan Depok turun hujan cukup deras. Mari kita buka agenda kajian kita pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan tilawatil Quran oleh Kak Wulandiani. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idza qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak
Inna dzalika min azmil umur. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankara aswati la sautul hamir. Yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran mempersekutukan Allah kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksakan untuk engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat baik, berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan. Dan lunakkanlah suaramu. Sungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jazakumullah khair kepada Kak Ulan Andini yang telah membacakan Al-Quran yang insya Allah akan menambahkan keberkahan di sore hari ini dalam kajian Ramadan Sehati pada hari ini. Dan semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, sedikit informasi kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru beberapa hari mengikuti kajian Ramadan Sehati. Kajian Ramadan Sehati adalah kajian webinar Ramadan yang insya Allah akan terus berjalan selama bulan Ramadan tahun ini. Dan kajian ini diselenggarakan oleh Zakat Sukses yang bersinergi dengan Fordai yang insya Allah akan selalu menemani Bapak Ibu semua di sore hari bulan Ramadan yang akan menemani ibadah Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah di kajian ke-8 pada hari ini, pada sore hari ini telah datang Ustadz kita juga, Ustadz Faris Jihadi, yang akan membawakan materi mengenai pertanyaan anak seputar keimanan. Diharapkan Bapak Ibu yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kameranya seperti itu, agar lebih khusyuk lagi kita dalam menuntut ilmu dan kemudian dapat mencatat agar ilmu yang diberikan oleh Ustadz kita akan selalu diingat dan dapat dimurojaah seperti itu. Mohon izin Ustadz untuk membacakan CV atau biodata dari Ustadz. Mohon izin Ustadz. Pada sore hari ini kita akan
mendengarkan kajian yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Faris Jihadi, MA, yang insya Allah akan saya bacakan sedikit mengenai profil beliau. Ustadz Faris Jihadi, Hanifah MA, nama beliau, dan kemudian tempat tanggal lahirnya adalah Jakarta 18 Juni 1987 dan telah menikah, memiliki 1 orang putri dan 1 orang putra. Sekarang beliau berdomisili di Cilangkap, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Dan riwayat pendidikan beliau sangat luar biasa. S1 Fakultas Syariah Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab di LIPIA atau LIPIA Jakarta pada tahun 2009 dan kemudian melanjutkan di S2-nya di Islamic Studies Departemen Spesialis Tafsir dan Hadis, Masya Allah, King Saud University Riyadh, Arab Saudi pada tahun 2018. Dan aktivitas beliau pada kali ini adalah menjadi dosen ilmu tafsir dan hadis Fakultas Syariah Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab atau di LIPIA. Luar biasa, Masya Allah. Dan kemudian staf ahli penerbitan bidang maroji atau referensi agama, penerbit Gema Insani Depok, dan kemudian ada pembina Muyasar Quran Learning Center atau MQLC Kota Depok. Dan masih banyak lagi aktivitas-aktivitas beliau dan memiliki karya tulis juga. Nampaknya alhamdulillah bisa saya bacakan. Beliau menulis karya tulis tesis S2 berjudul Studi Analitis Penggunaan Dalil Al-Quran dalam Literatur Politik Islam, dan kemudian terjemahan buku As'ilatul Atfal Al-Imaniyah, pertanyaan anak seputar iman. Wah, sama seperti apa yang akan kita bahas pada sore hari ini, alhamdulillah. Karyanya Abdul Hamad Rakof. Kemudian terjemahan buku Al-Musyawik ila Al-Quran, Obat Rindu Al-Quran, karya Amru Syarqawi. Wah, luar biasa. Itulah biodata dari Ustadz kita yang akan membawakan materi kita pada sore hari ini. Dan nanti nampaknya akan ada pertanyaan, jadi dipersilakan bagi Bapak Ibu yang setelah kajian berlangsung bisa bertanya di kolom chat ataupun langsung mengaktifkan mic-nya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan kajian kita pada sore hari ini dengan tema pertanyaan anak seputar iman, keimanan yang akan dibawakan oleh Ustadz Faris Jihadi. Kepada Ustadz Faris Jihadi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas MC, Mas Muhammad Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'du, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, para peserta kajian sore hari yang diadakan oleh Pordai bekerjasama dengan Zakat Sukses. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya pada sore hari ini menemani Bapak Ibu dan juga saudari-saudari sekalian, saudara-saudari sekalian menjelang berbuka puasa waktu Indonesia Barat. Tak lupa saya mengajak diri saya dan kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini kita semua masih bisa menikmati keindahan Ramadan di hari yang ke-7 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita terus kekuatan, keistiqomahan, dan juga konsistensi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam adalah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua berupaya untuk meniti jalan kehidupan beliau, untuk mengikuti sunnah beliau, sehingga kita betul-betul bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini pada kesempatan yang ringkas dan mudah-mudahan berkah ini, saya diminta untuk menyampaikan
satu tema yang berjudul Pertanyaan Anak Seputar Keimanan. Judul ini sebenarnya adalah judul yang terambil dari buku yang saya terjemahkan yang berjudul asli As'ilatul Atfal Al-Imaniyah, pertanyaan anak tentang iman atau pertanyaan anak seputar keimanan. Buku ini diterbitkan di Arab Saudi sudah sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Kemudian diterjemahkan oleh penerbit Gema Insani pada tahun 2020. Ya, jadi bagi yang ingin lebih lanjut mengenal buku ini, bukunya masih tersedia insya Allah. Nah, saya berhusnuzon kepada panitia dari Fordai dan Zakat Sukses meminta saya untuk mengisi tema ini karena tema ini terambil dari buku yang saya terjemahkan, maka asumsinya adalah saya memiliki sedikit penguasaan tentang tema ini. Ya, mudah-mudahan husnuzonnya tepat ya. Dan saya perlu disclaimer terlebih dahulu bahwa saya bukanlah pakar dalam ilmu parenting, saya bukanlah pakar dalam ilmu pengasuhan anak, sehingga mungkin apa-apa yang akan saya sampaikan betul-betul berbasis pada buku yang saya terjemahkan. Saya tidak ingin masuk ke wilayah yang tidak saya kuasai, sehingga khawatir nanti berbicara pada hal-hal yang tidak saya ketahui dengan baik. Bapak Ibu sekalian, sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang tema anak atau pertanyaan anak seputar keimanan. Sebelum lebih lanjut, saya akan sedikit share beberapa panduan materi. Mas Abdul Aziz jelas ya? Screen share saya. Jelas Ustaz, alhamdulillah. Jadi berbicara tentang tema ini berarti berbicara tentang dua aspek kehidupan, ya, tentang dua tema penting dalam kehidupan. Pertama tentang tema iman, yang kedua tentang tema pengasuhan anak atau pendidikan anak. Dua-duanya ini merupakan tema yang selalu menjadi tema yang terus didiskusikan, ya, oleh setiap orang tua, oleh setiap ayah, ibu, dan juga para praktisi pendidikan, secara khusus para praktisi pendidikan anak. Di lain pihak, tema ini juga merupakan tema yang terus mengalihkan atau mengambil perhatian para praktisi di bidang ilmu akidah, ya, ilmu pemikiran. Karena isu tentang akidah atau pemikiran itu identik dengan isu yang berat, ya, isu yang cenderung kompleks dan mungkin rumit. Karena itu banyak diskusi, banyak penelitian, dan banyak buku yang ditulis untuk mempertemukan dua tema ini dalam satu kemasan, dalam satu kombinasi, bagaimana mengemas, bagaimana menyampaikan, bagaimana mempersembahkan tema yang dikesankan atau terkesan berat dan rumit ini, bagaimana mempersembahkan tema yang terkesan berat dan rumit ini agar mudah dipahami oleh setiap orang tua Muslim, tidak memerlukan spesialisasi, dan oleh karena itu orang tua Muslim itu bisa menanamkan iman sebagai satu menu utama dan menu paling pokok dan paling mendasar dalam pendidikan anak-anaknya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan saya sampaikan hanyalah paparan-paparan ringkas yang terambil dari buku yang sudah saya sebutkan tadi. Dan sebelum lebih lanjut ke tentang pertanyaan anak seputar iman, saya akan memulai terlebih dahulu tentang perkara mendasar, tentang fondasi yang membingkai mengapa kita perlu membahas tentang pertanyaan anak seputar iman. Paling tidak ada beberapa alasan mengapa kita perlu membicarakan dan perlu mendiskusikan serta memperdalam pertanyaan anak seputar iman.
Tentu pertanyaan anak seputar iman tidak lain dan tidak bukan adalah bagian kecil namun bagian terpenting. Bagian kecil namun terpenting dari proses pendidikan iman. Apa yang diistilahkan oleh penulis buku dengan judul ini dengan istilah At-Tarbiyah Al-Imaniyah. Ya. Jadi menjawab pertanyaan anak seputar iman pada dasarnya adalah bagian kecil namun sangat krusial dan vital sekali dalam pendidikan iman. Paling tidak ada beberapa alasan mengapa kita perlu menjadikan tema ini sebagai satu tema yang urgen. Yang pertama adalah bahwasanya pendidikan iman akan membawa kita pada penanaman akan makna dan tujuan hidup yang benar. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjawab pertanyaan anak tentang perkara iman sesungguhnya adalah menjawab pertanyaan anak tentang perkara-perkara yang sangat eksistensial. Perkara-perkara yang sangat-sangat penting yang akan sangat berpengaruh kepada cara berpikir, cara bertindak, dan cara berperilaku seorang anak dan seorang manusia dewasa ketika dia sudah menjadi dewasa. Karena itu kemudian apa yang dididik saat ia masih apa yang ditanamkan kepada seorang anak sejak ia dini, sejak ia kecil, ya itu akan sangat berpengaruh. Dan ini saya kira saya tidak perlu menggarami laut ya di sini karena Bapak Ibu sebagian sudah sangat paham tentang betapa berpengaruhnya apa yang ditanamkan anak saat kecil dan bagaimana ia memiliki pengaruh saat dia dewasa. Namun yang ingin saya garis bawahi adalah bahwa apa yang ditanamkan di sini tentang iman, apa yang dididik tentang iman kepada anak-anak kita, itu akan membawa kepada pemaknaan yang benar tentang nilai dan tujuan hidup. Manusia itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan melekat pada dirinya segudang pertanyaan yang sifatnya eksistensial. Segudang pertanyaan itu adalah dari mana dia berasal, siapa yang mengadakan dia dari ketiadaan, kemudian apa yang harus dilakukan dalam hidup ini, dan mengapa saya melakukan ini dan itu. Kemudian, kelak kalau saya mati, saya akan pergi kemana? Jadi inilah pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang sudah Allah Subhanahu wa taala lekatkan dalam fitrah manusia ketika ia dilahirkan ke atas muka bumi ini. Jadi pertanyaan dari mana dia berasal, siapa yang membuatnya ada setelah sebelumnya tidak ada, apa yang harus dia lakukan di atas muka bumi, kemudian untuk apa dia melakukan pekerjaan ini dan itu, kenapa dia harus melakukan A, kenapa tidak boleh melakukan B, dan kemudian kemana dia akan pergi setelah dia mati. Itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan terus melekat sejak manusia mulai bisa menggunakan akalnya sampai ia menghadap Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan-pertanyaan ini kalau tidak dijawab dengan benar, tidak dikasih penanaman jawaban-jawaban yang memancing pada jawaban-jawaban lain yang lebih melengkapi rasa keingintahuannya, kalau tidak diberi asupan dengan asupan-asupan yang benar, akan menggelincirkan kepada pemahaman yang salah, akan menggelincirkan kepada pemahaman yang menyimpang. Atau dia tidak akan menemukan jawaban sama sekali, sehingga dia tidak mampu untuk mendefinisikan, dia tidak mampu memberikan pemaknaan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang melekat pada dirinya itu. Jadi ini memang tema yang sangat krusial. Ya, jadi dia bukan sekedar satu tema yang sekedar pelengkap dalam menu pendidikan anak kita. Dia bukan menu pelengkap, tapi justru merupakan menu pokok dalam pendidikan anak-anak setiap keluarga muslim.
Bahkan setiap anak manusia, bukan hanya keluarga muslim. Karena pada dasarnya setiap manusia yang dilahirkan memerlukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Dan manusia sepanjang hidupnya adalah pada dasarnya sedang melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan jawaban. Manusia sepanjang hidupnya pada dasarnya melakukan pemenuhan akan kebutuhan terhadap jawaban pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, sekelak apapun manusia menjadi apa yang dia lakukan, menjadi profesinya apa, semua itu akan kembali kepada pertanyaan-pertanyaan eksistensial itu. Karena itulah di sini kemudian kita memahami betapa urgen dan betapa pentingnya pendidikan iman. Karena pendidikan iman memberikan jawaban. Ya, memberikan jawaban sejak dini, sejak awal ketika pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul seiring dengan tamyiznya usia anak, seiring dengan tamyiznya seorang manusia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alasan kedua mengapa pendidikan iman ini begitu urgen adalah para nabi memiliki perhatian yang begitu besar terhadap penanaman iman. Ada banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran, juga bagaimana Rasulullah SAW memiliki concern, memiliki perhatian yang intens terhadap penanaman iman terhadap generasi muda. Ya, generasi muda secara khusus sejak usia anak-anak. Ya, secara khusus misalnya dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa yang ditanyakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub saat kelak mereka berdua wafat. Jadi saat sedang sakaratul maut mereka bertanya kepada anak-anak mereka, "Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Ini Nabi Yakub. Jadi apa yang kalian sembah setelah aku mati? Kepada anak-anaknya beliau bertanya seperti itu. Anak-anaknya semua menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahun wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi para nabi memiliki concern. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW itu secara khusus misalnya dalam sebuah fragmen pernah mengajak dialog Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika Abdullah bin Abbas usianya masih berusia di bawah 10 tahun. Rasulullah SAW wafat, Abdullah bin Abbas itu usianya baru 10 tahunan. Jadi kira-kira dialog itu terjadi saat Ibnu Abbas masih sangat muda sekali. Masih berusia anak-anak. Nabi Muhammad SAW berwasiat, ihfazillah yahfazka. Ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan sampai terakhir hadis itu. Dari wasiat itu, Rasulullah SAW tidak menyatakan bahwa anak-anak belum paham, nanti aja tunggu sudah besar. Tapi Rasulullah SAW berwasiat sedemikian rupa yang mungkin bagi sebagian kita ini wasiat yang sepertinya berat dan rumit. Tapi Rasulullah SAW sudah berwasiat seperti itu kepada Abdullah bin Abbas yang masih sangat muda sekali. Alasan ketiga, mengapa pendidikan iman begitu urgen adalah bahwa iman adalah pondasi dari semua pengetahuan. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, apa maksud dari gagasan ini? Bahwa seorang manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang terus berpikir, makhluk yang terus mencari pengetahuan baru. Ya, terus mencari pengetahuan baru untuk memenuhi dahaga pengetahuannya, untuk memenuhi dahaga rasa ingin tahunya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang manusia sejak usia kanak-kanaknya sudah dibingkai, sudah ditanamkan pendidikan iman sejak dini, maka motivasi dia mencari pengetahuan, kemudian bingkai dia dalam mencari pengetahuan, kemudian tujuan akhir dari dia mencari pengetahuan
semuanya adalah untuk realisasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana dia menegakkan tugas penghambaan, tugas yang melekat di atas muka bumi ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu tugas penghambaan. Jadi kelak apapun seorang anak itu akan belajar pengetahuan apapun, melakukan atau menjadi profesi apapun, iman adalah pondasi dari semua pengetahuan yang akan diraihnya. Sehingga yang menjadi prioritas ketika dia pertama kali belajar, yang dia ingin tahu adalah tentang pengetahuan bagaimana dia menegakkan tugas ibadahnya. Menegakkan tugas ibadahnya. Jadi bagaimana dia sholat, tata cara dia sholat, bagaimana dia harus membaca Al-Quran, bagaimana dia harus menegakkan kewajiban berbakti pada ayah dan ibunya, bagaimana dia kewajiban berakhlaknya. Semua itu akan terbangun dengan baik ketika pendidikan iman itu menjadi dasar, menjadi bingkai. Kemudian dilanjutkan saat dia dewasa, remaja dan dewasa memiliki kecenderungan pada satu pengetahuan-pengetahuan tertentu, apapun itu, apakah pengetahuan agama atau pengetahuan yang sifatnya duniawi, umum, itu juga dibangun dan dimotivasi, dibingkai dengan iman. Yang keempat, urgensi dari pendidikan iman ini adalah bahwa saya kira kita semua tidak ada yang memungkiri dan tidak sepakat bahwa tantangan terbesar modern masa kini adalah terletak pada dua hal. Yang pertama, tantangan pemikiran, yang kedua, tantangan akhlak. Jadi seiring dengan derasnya arus informasi, kemudian invasi budaya, adanya proses saling meniru antara satu budaya dengan budaya lain, ini akan berpengaruh besar kepada perkembangan pemikiran dan akhlak seseorang. Pada perkembangan akhlak dan pemikiran seseorang. Tentu yang pertama kali diserang secara perlahan adalah pemikiran. Yang kedua, akhlak. Kenapa? Karena pada dasarnya akhlak adalah ranah praktis dari pemikiran. Akhlak itu terkait dengan bagaimana seseorang bertindak dan berperilaku. Itu akan dibangun di atas bagaimana dia berpikir. Bagaimana seseorang itu memiliki satu keyakinan, satu cara pandang, satu perspektif tentang berbagai hal yang berada dalam ruang lingkup kehidupannya. Karena itu tantangan iman masa kini begitu berat seiring dengan perkembangan media sosial, perkembangan informasi yang begitu deras. Disinilah kemudian pendidikan iman menjadi benteng terakhir. Ya, benteng pertama dan terakhir jiwa setiap manusia. Dalam hal ini secara khusus jiwa setiap anak. Tentu kita dalam ini tidak menyatakan bahwa kalau orang sudah melakukan proses pendidikan iman kepada anaknya berarti akan aman 100%. Tentu tidak demikian. Karena bagaimanapun manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan berbagai kecenderungannya, dengan berbagai kecenderungan manusiawinya. Ada kalanya dia lalai, ada kalanya dia terpeleset. Namun yang membuat seseorang itu kembali kepada jalan fitrahnya adalah ketika dia memiliki basis iman yang ditanamkan dengan baik sejak dia sangat muda. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, target dari pendidikan iman menurut penulis buku ini berporos kepada 4 hal ini. Yang pertama adalah pembentukan akidah yang benar. Ini terkait dengan ranah keyakinan dan pemikiran, sebagaimana kita sebutkan tadi, tantangan iman di situ. Yang kedua, membentuk pribadi yang berakhlak. Ini berada pada ranah perilaku. Ya, berada pada ranah perilaku dan tindak tanduk seseorang. Dan Islam tidak memisahkan, Islam tidak
membedakan antara ranah apa yang diyakini dengan apa yang dilakukan. Ini berbeda halnya dengan, mohon maaf, konsep Barat yang memisahkan antara apa yang diyakini dan diketahui dengan apa yang dilakukan. Jadi konsep Barat itu memisahkan dua ranah ini secara terpisah. Kita bisa meyakini apapun, bisa meyakini dan mengetahui apapun, tapi apa yang dilakukan tidak perlu mencerminkan apa yang diyakini dan diketahui. Islam tidak memisahkan itu. Karena pada dasarnya muamalah atau akhlak selalu tumbuh dari akidah dan keyakinan yang baik. Alasan ketiga atau target ketiga dari pendidikan iman adalah, ini yang penting juga, bahwa perlu adanya penumbuhan rasa afiliasi kolektif ya sebagai seorang muslim. Jadi setiap anak muslim yang dilahirkan dalam keluarga muslim itu perlu ditanamkan ketika dia, bahwa kamu adalah seorang muslim, kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala, kamu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga pada saat yang sama sedang ditanamkan tentang dia menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar yang bernama umat Islam, yang bernama kaum muslimin. Dia adalah anggota atau unit terkecil, individu atau anggota terkecil dari komunitas besar, dari bangunan besar, dari konstruksi besar yang bernama umat Islam, yang bernama kaum muslimin. Ya. Apa yang dirasakan oleh rumah besar ini, oleh bagian lain dari rumah besar ini, otomatis dirasakannya. Apa-apa yang mengganggu rumah besar ini, apa-apa yang mengganggu kekokohan umat Islam, itu akan mengganggu rasa afiliasinya. Bahwa saya seharusnya peduli, saya seharusnya care, saya menjadi bagian dari mereka dan mereka adalah bagian dari saya. Dan itulah kemudian mengapa Rasulullah SAW mengajarkan al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi sesama muslim yang lain. Ya. Dan ini juga menjadi penafsir terhadap banyaknya dalil, banyaknya teks ayat maupun hadis yang mengesankan bahwa atau memberi isyarat baik secara tegas maupun secara tersirat bahwa kaum muslimin adalah bangunan yang saling bertanggung jawab satu sama lain. Kaum muslimin adalah satu keutuhan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Ini satu poin yang penting sebenarnya. Jadi pendidikan iman bukan semata tentang kamu percaya kepada siapa, kamu boleh melakukan apa dan tidak boleh melakukan apa, tapi juga mengajarkan bahwa karena kamu beriman kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bahwa kamu dan saudara kamu dan sesama muslim itu bersaudara. Dan kamu harus saling mempedulikan. Seperti itu. Yang keempat, target dari pendidikan iman ini adalah mencetak pribadi yang seimbang. Mencetak pribadi yang seimbang baik pada aspek akal maupun pada aspek ruhani, begitu pula maupun dari aspek fisik. Karena pada dasarnya pendidikan iman meskipun ranahnya dimulai dari ranah apa yang diketahui dan diyakini, namun di saat yang sama dia juga memberi asupan terhadap kebutuhan spiritual setiap manusia. Islam itu tidak hanya memberitahu tentang Tuhan kamu namanya Allah, Tuhan kamu hanya satu, Tuhan kamu tidak boleh disekutukan oleh apapun. Bukan hanya itu, tapi juga memberikan asupan terhadap kekosongan rohani atau memberikan asupan terhadap dahaga rohani setiap manusia. Karena Allah Ta'ala menciptakan manusia itu dengan unsur roh, ini perlu diberi asupan. Saat dia mengalami kegelisahan, saat manusia itu mengalami kebimbangan, saat manusia itu mengalami kebingungan-kebingungan, keresahan-keresahan, itu diobati dengan pendidikan iman. Diobati dengan pendidikan iman, diberi asupan dengan pendidikan iman. Seperti itu. Baik,
Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sinilah kemudian kita memahami betapa urgen pendidikan iman itu, dan dialog kita dengan anak-anak kita, dengan adik-adik kita tentang iman itu bagian kecil namun sangat penting. Bagian kecil namun sangat penting dari proses pendidikan iman. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita masuk menuju tema utama atau poin utama dari materi kita pada sore hari ini. Dan ini saya hanya mencuplik beberapa bagian-bagian secara ringkas dari buku yang saya terjemahkan berjudul Pertanyaan Anak Seputar Keimanan, karya Abdullah Hamad Ar-Rakath. Ya. Nah, sebagai pengantar menuju jawaban, kita perlu juga memahami, ya, kita sebagai orang dewasa pasti mengalami masa itu. Namun seringkali kita lupa tentang masa itu, masa kanak-kanak itu, karena kesibukan serta beban-beban kehidupan yang mengalihkan kita serta menghapus mungkin memori kita di masa lalu. Seperti itu. Berbicara tentang anak-anak itu bagaikan berbicara tentang tanda tanya yang bergerak. Jadi anak-anak itu seperti tanda tanya yang tidak pernah habis, tanda tanya yang terus menyala, tanda tanya yang hidup. Begitu. Ya, ini pasti saya kira kita para orang tua yang masih memiliki anak-anak kecil atau mungkin saudara-saudara, sahabat-sahabat yang belum menikah tapi mungkin punya adik-adik atau mengajar anak-anak kecil, kita akan menyaksikan ini sebagai proses dari tumbuh kembangnya seorang anak. Saya tidak akan masuk ke lebih lanjut tentang ilmu parentingnya. Namun saya hanya kutipkan saja di sini sebagai pengantar saja. Apa sebabnya anak itu bertanya? Yang pertama adalah keinginan anak untuk selalu mencari jawaban dan menemukan hal baru sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan akalnya. Ya, makanya Islam mengenal istilah tamyiz. Makanya Islam mengenal istilah tamyiz. Tamyiz itu adalah kemampuan untuk membedakan. Tamyiz itu kemampuan untuk membedakan. Membedakan itu selalu diawali dengan kemampuan mendefinisikan. Membedakan itu selalu diawali dengan kemampuan mendefinisikan. Ya. Nah, proses tamyiz ini pada dasarnya adalah proses alamiah yang dialami secara sunnatullah. Setiap anak itu, setiap kita, saat kita anak-anak mengalaminya. Kita akan terus bertanya untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan akal. Sebab yang kedua adalah kebutuhan anak untuk memahami peristiwa dan fenomena yang ada di sekitarnya. Ya, ketika seorang anak itu menyaksikan peristiwa baru atau fenomena baru yang terjadi, dia akan bertanya, dari mana, mengapa, untuk apa, dan apa itu? Kira-kira gitu. Apa itu, dari mana dia berada atau berasal, kenapa itu terjadi, dan mengapa itu terjadi. Ya. Yang ketiga, penyebab anak sering bertanya adalah kegelisahan dan ketakutan anak disebabkan ketidaktahuan. Dan ini sesuatu yang normal, sesuatu yang sunnatullah. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang perilaku orang-orang kafir itu adalah bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi walamma ya'tihim ta'wilu. Orang-orang kafir itu mendustakan apa-apa yang mereka tidak ketahui. Para ulama mengambil kesimpulan dari ayat tersebut dalam surat Yunus, ayat dalam surat Yunus itu menyatakan bahwa manusia itu akan menjadi musuh pada apa yang tidak diketahuinya. Manusia itu akan memusuhi apa yang tidak diketahui. Karena itu kemudian anak-anak ya sebagai manusia yang baru Allah ciptakan di atas muka bumi ini memulai kehidupannya supaya dia tidak menjadi musuh terhadap apa yang tidak diketahuinya. Secara naluriah anak-anak akan gelisah dan takut terhadap apa yang tidak diketahui. Ya, maka tugas para pendidik, para orang tua di sini adalah
untuk mengangkat dan menyingkap ketidaktahuan itu sehingga rasa takut dan gelisahnya itu hilang. Rasa takut dan gelisahnya itu hilang. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah SWT, ini beberapa pengantar. Berikutnya adalah prinsip dan nilai utama yang perlu diperhatikan. Prinsip dan nilai utama yang perlu diperhatikan saat orang tua itu berdiskusi mencoba menjawab pertanyaan anak-anaknya. Yang pertama adalah prinsip menghormati. Nah, orang tua yang menyimak pertanyaan anak dengan baik akan membuat anak merasa bahwa orang tua itu sedang membersamainya dalam kegelisahan, menghormati dan menghargainya. Ini paling gampang indikatornya adalah ketika ada anak kita atau adik kita bertanya, apakah kita memberikan perhatian full, bukan sambil berpaling atau sedang melihat ke arah yang lain. Jadi ketika kita secara full memberikan perhatian kepada anak kita saat dia menyampaikan pertanyaan, ini akan memberikan pesan ke dalam jiwa anak itu bahwa orang tua sedang menyertainya dalam kegelisahan. Di saat yang sama juga menghormati dan menghargai pertanyaannya itu. Nah, keikutsertaan orang tua ini dapat membuat anak mendapatkan keseimbangan dan ketenangan. Jadi, dia tahu bahwa kalau dia punya rasa penasaran, saya harus bertanya kepada siapa, dan dia tidak perlu takut. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan memberikan keseimbangan dan ketenangan jiwa. Sesegera kita akan menemukan kepercayaan diri anak dan akurasinya dalam mengajukan pertanyaan, serta keteraturan dalam diskusi. Jadi kalau kita full menyimak, anak itu akan tenang dan kemudian berupaya berpikir untuk menstrukturkan atau mensistematisasikan pertanyaannya. Anak-anak itu kan kadang bertanyanya random. Random ya, cenderung tidak beraturan. Nah, ketika kita memberikan perhatian, anak-anak akan mencoba memberikan pendapatnya, menanyakan opininya atau bertanya tentang sesuatu dengan secara lebih runut, secara lebih sistematis. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebelum lebih lanjut, saya lupa memberikan satu bingkai utama bahwa biasanya tanya jawab ini selalu berawal ketika anak itu sudah bisa berpikir. Artinya anak di usia balita atau 5 tahun yang proses berpikirnya belum terlalu rumit, mungkin tidak begitu banyak kita menyaksikan pertanyaan atau mengalami pertanyaan itu. Ya, kecuali mungkin ada anak-anak usia 3 tahun yang Masya Allah secara berpikirnya sudah rumit, itu ada saja pasti. Mengapa begini, mengapa begitu, itu siap-siap saja. Tapi secara umum bisa jadi tidak sampai rumit ya, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih sederhana. Tapi pada dasarnya artinya usia 3 tahun ke atas, usia 5 tahun, apalagi di atas 5 tahun, itu sudah mulai proses berpikir yang memancing pertanyaan-pertanyaan, melahirkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi supaya saya kasih bingkai berpikir ini supaya tidak salah memahami bahwa kita sedang berbicara kepada anak yang masih 2 tahun misalnya, atau masih di bawah 3 tahun. Ini kita sedang tidak membahas itu. Baik. Yang kedua, setelah prinsip menghormati adalah prinsip percaya dan rasa aman. Bagaimana orang tua sebisa mungkin akurat dalam menjawab dengan kemasan kosakata yang diketahui dan dipahami anak, serta penyederhanaan informasi dalam kerangka keilmuannya yang benar. Ya. Jadi kita jangan ngejawabnya sambil melengos atau asal yang penting terjawab. Tapi menjawab dengan memberikan kesan bahwa jawaban kita itu benar. Jawaban kita itu menimbulkan rasa aman dan menimbulkan timbal balik dari anak berupa rasa percaya bahwa yang kita jawab itu adalah jawaban yang benar. Kita jawab adalah jawaban yang benar. Yang ketiga, prinsip fokus pada motif personal anak. Motif ini yang dimaksud adalah ya, pasti anak-anak kan pertanyaannya itu berlevel-level ya. Tergantung motifnya apa. Ya.
Motif yang dimaksud adalah motif yang muncul dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan anak. Ya, misalnya, anak yang gelisah disebabkan kelahiran adik baru dalam keluarga akan bertanya, dari mana adik bayi berasal? Pertanyaan seperti ini tidak cukup dijawab dengan jawaban ilmiah, namun perlu dijawab dari sudut aspek motif utama munculnya pertanyaan itu. Dalam hal ini adalah isu kecemburuan dan kegelisahan. Jadi kalau kasih jawaban yang jelimut pun nggak paham juga. Karena motivasinya bukan itu. Motivasinya adalah kecemburuan dan kegelisahan karena khawatir perhatian sang ibu teralihkan kepada adiknya yang baru lahir. Jadi motivasi ini perlu kita kenali. Mengapa anak ini bertanya? Apa yang melatar belakangi anak ini bertanya itu? Kita mungkin tidak bisa membuka isi kepalanya, tapi kita bisa menganalisa lingkungan atau peristiwa apa yang baru saja terjadi yang melingkupi kehidupan anak yang kemudian membawanya kepada pertanyaan itu. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, saya sedikit percepat. Beberapa pedoman penting. Yang pertama adalah berusahalah untuk memuaskan ingin tahu anak dengan metode diskusi dan tanya jawab. Yang kedua, jujur dan jangan berbohong, serta hindari memberi informasi yang salah. Ya, seperti yang kita sering dulu diajarkan, ya ini salah kodok misalnya kan, atau salah siapa gitu, nyalahin. Yang sebenarnya tidak ada gitu. Ya, mengapa begini? Ini salah karena begini, tapi faktanya nggak ada gitu. Nah itu juga sebenarnya jangan seperti itu. Ya, jujur dalam menjawab dan jangan berbohong. Kalaupun ternyata jawabannya rumit, berupayalah untuk menyederhanakan jawaban gitu. Agar mudah dipahami dan sesuai daya tangkap anak. Hindari ketidakjelasan dan sikap ambigu. Ngawang. Ya. Ada anak itu perlu jawaban yang firm. Ya, kebetulan Allah karuniai secara pribadi, ya Allah karuniai saya anak usia 3 tahun. Masih usia 3 tahun laki-laki bertanyanya rumit. Ya itu tantangan buat orang tuanya. Seperti itu. Yang keempat, jangan perlakukan anak seperti orang bodoh. Nah, ini penting. Ya. Anak akan mampu memahami apa yang hendak Anda sampaikan jika Anda mengemasnya. Berupayalah untuk fokus pada persoalan tanpa membelokkan. Yang kelima, jangan mencela dan mengejek serta menghardik anak. Apapun pertanyaannya. Apapun pertanyaannya. Mungkin kesana kayak kita dengar pertanyaan ini kok seperti lucu gitu ya, atau ya memang lucu ya, anak bertanya itu kan lucu, cuma jangan sampai menimbulkan kesan seperti merendahkan. Jangan sampai menimbulkan kesan seperti merendahkan. Kemudian jangan panik dan jangan menghindar, serta jangan ragu untuk meminta waktu kepada anak untuk mencari jawaban. Ini 2 poin terakhir ini biasanya terjadi ketika pertanyaan anak sudah mulai sophisticated, ya, sudah mulai canggih. Biasanya udah usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun bertanya itu rumit gitu ya. Dan pertanyaannya sulit. Ya. Nah, pertanyaan yang sulit ini ya misalnya tentang pertanyaan tentang perkara-perkara iman, perkara akidah yang sulit gitu ya. Mengapa misalnya gini, mengapa ada orang jahat? Mengapa Allah ciptakan orang jahat misalnya? Itu orang dewasa saja susah jawabnya. Gitu ya. Kita menjawab untuk orang dewasa saja itu juga susah. Ini kita menjawab untuk anak-anak, tapi mungkin nggak muncul pertanyaan? Sangat mungkin. Tapi jangan panik dan jangan menghindar. Ya, jangan sampai dia mencari jawaban pertama kali justru di luar dari orang tuanya atau dari orang tuanya ya. Jangan panik, jangan menghindar. Kalau tidak tahu, jangan ragu untuk minta waktu kepada anak untuk mencari jawaban atas pertanyaannya. Jadi jangan karena nggak tahu, udah kamu ngapain nanya-nanya gitu. Jangan begitu. Atau misalnya dikasih jawaban yang salah gitu. Jangan juga gitu. Nggak apa-apa. Lebih baik
kita menampakkan kepada anak sebagai pihak yang terus berupaya mencari ilmu dan jawaban. Nggak apa-apa. Bukan aib gitu. Orang tua itu tidak tahu itu bukan aib. Ya. Tapi kita janjikan bahwa misalnya ayah dan ibu akan mencarikan jawabannya. Seperti itu. Tapi sekarang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke beberapa contoh-contoh pertanyaan tentang keimanan, ya. Saya akan tampilkan beberapa contoh, ya, akan tampilkan beberapa contoh dari pertanyaan-pertanyaan anak, ya. Tidak semuanya, kalau mau lebih detail ada di bukunya, ya. Namun yang akan saya tampilkan, fokus kita adalah substansi jawaban, ya, bukan teks harfiahnya. Ada dua perkara penting ya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah ketika menjawab pertanyaan anak ini. Yang pertama adalah tentu orang tua harus memiliki standar minimal pengetahuan agama dan syariat. Jangan sampai orang tua tidak punya pengetahuan agama. Kalau misalnya tidak punya atau merasa masih minim, berarti ini tuntutan. Ya, ini menuntut para orang tua untuk menambah ilmunya, untuk belajar. Ya. Apalagi terkait dengan hal-hal yang sifatnya ghaib. Tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tentang zat malaikat, tentang surga dan neraka, tentang kubur, tentang kematian. Itu ya nggak bisa ngarang kan kita jawab. Kita bisa menjawab kalau kita punya pengetahuan agama yang baik tentang perkara-perkara itu. Seperti itu. Karena yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ghaib hanya berdasarkan wahyu. Dan wahyu ada dalam pelajaran agama, gitu kan? Penjelasannya ada dalam pelajaran syariat, begitu. Yang kedua, yang perlu dimiliki oleh para orang tua adalah kemampuan untuk mengemas sesuai dengan tingkatan akal dan kemampuan. Jadi bukan hanya punya pengetahuan agama, tapi punya kemampuan mengemas. Punya kemampuan mengemas. Ya, agar bisa diterima dan dipahami oleh akal anak sesuai dengan waktu, tempat, dan situasi di mana anak berada. Sesuai dengan usianya juga, begitu ya. Baik, contoh ya, pertanyaan. Siapakah Allah Subhanahu wa taala? Siapakah Allah Subhanahu wa taala? Nah, pertanyaan seperti ini biasanya sih tidak langsung tercetus sedemikian rupa. Dan sebaiknya orang tua sebelum pertanyaan ini muncul dari anak lebih dulu, orang tua itu sudah dari awal mengenalkan. Jadi nggak perlu nunggu ditanya dulu. Sudah langsung mengenalkan dari awal. Dan mengenalkannya tidak perlu bahwa Allah itu Tuhan kita, Bapak. Itu nanti dulu. Gitu. Tapi langsung mengenalkan namanya. Mengenalkan namanya. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika muncul pertanyaan seperti ini tentang siapakah Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu dilakukan adalah mengalihkan imajinasi anak tentang berpikir tentang zat Allah menuju pengamatan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan keajaiban penciptaannya. Ya, saya kira sini Bapak Ibu sudah lebih paham ya. Pasti pertama kali kita mengenalkan pada anak-anak kita, ya nih yang menciptakan siapa? Allah. Yang menciptakan adik siapa? Allah. Yang menciptakan ayah dan ibu siapa? Allah. Jadi dia tidak langsung bertanya tentang siapakah Allah, tapi langsung dihadapkan kepada bukti dari adanya Allah. Bukti dari adanya Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, ayah dan ibunya, hewan, tumbuhan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, menggugah kesadaran akan karunia Allah atas diri anak. Ya. Dengan diciptakannya ia dan anggota badannya. Ya. Sehingga anak terbiasa dan familiar dengan ungkapan-ungkapan tersebut. Sehingga saat kita ditanya, siapakah Allah? Dengan sederhana kita menjawab, dialah yang menciptakan semuanya, apapun dan siapapun yang ada di sekitar kita. Kemudian kita menyebutkan contoh-contoh dari jawaban tersebut.
Ini sebagai bingkai awal, basis awal. Kemudian, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, apakah bentuk Allah sama seperti manusia? Ya, tentu jawabannya tidak. Ini beberapa kalimat contoh ya, tapi tidak harus persis, tapi seperti saya katakan, substansinya yang penting. Tentu tidak seperti kita. Allah tidak ada yang setara dengannya. Dialah yang telah menciptakan aku, kamu, dan seluruh manusia. Dia yang menciptakan pemohonan, sungai, samudra, dan segala apa yang ada di muka bumi ini. Dia adalah sumber kekuatan. Jika dia menginginkan sesuatu, cukup berfirman kun fayakun, terjadilah, maka terjadilah ia. Karena itu, Allah berbeda dengan manusia. Jadi mari kita perhatikan proses berpikirnya ini, runutan berpikirnya ini. Manusia tidak bisa menciptakan manusia, sedangkan Allah mampu untuk menciptakan manusia dan melakukan apapun yang Dia kehendaki. Lalu, karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah di dunia, maka tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkan bentuknya. Kita tidak mampu untuk melihat Allah dengan segala sinar dan cahayanya, kemampuan kita terbatas. Apa yang ingin kita simpulkan dari jawaban ini, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah? Penegasan tentang kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Penegasan tentang Allah sebagai pencipta, karena Dia Khaliq, maka Khaliq berbeda dengan makhluk. Jadi gagasan tentang adanya perbedaan antara makhluk dengan Khaliq, itu kata kuncinya. Perbedaan antara Khaliq dengan makhluk. Bagaimanapun kita menyampaikannya itu perkara lain, tapi bagaimana kita menegaskan tentang adanya perbedaan yang mutlak antara Khaliq dengan makhluk. Kalau kita sudah memahami kaidah ini, maka pertanyaan-pertanyaan turunannya itu gampang. Apakah Allah tidur seperti kita? Tidak, karena Allah itu Khaliq, Khaliq berbeda dengan makhluk. Apakah Allah itu laki-laki dan perempuan? Kita tidak bisa mendefinisikan dengan laki-laki dan perempuan, karena laki-laki dan perempuan itu sifat makhluk, sedangkan Allah itu Khaliq. Jadi yang perlu kita jadikan basis fondasi berpikirnya adalah itu. Perbedaan mutlak antara Khaliq dengan makhluk. Khaliq haruslah zat yang maha sempurna, dan makhluk adalah zat yang penuh ketidaksempurnaan. Nah, ini juga pertanyaan. Siapa yang menciptakan Allah? Ini. Siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya ini berkait dengan konsep dasar tadi. Allah sebagai Khaliq, manusia sebagai makhluk. Itu aja dipahami. Khaliq. Kalau Khaliq tidak mungkin jadi makhluk. Dari awal Allah tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu makhluk. Nauzubillah, ya. Tidak mungkin kita berkata itu. Makhluk adalah sesuatu yang menciptakan. Khaliq, zat yang menciptakan. Gitu. Nah, bagaimana uraiannya? Uraiannya di sini. Seandainya benar ada pihak lain yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan bertanya lagi, siapa yang menciptakan pencipta tersebut? Gitu kan? Karena itu wajib bagi kita untuk meyakini bahwa sifat utama Sang Khaliq adalah Dia bukan makhluk. Dia adalah pencipta, bukan yang diciptakan. Dialah yang menciptakan semua makhluk. Seandainya Dia makhluk, tentu kita tak akan menyembahnya dan mengikuti ajaran serta perintahnya. Dengan demikian, pertanyaan tentang siapa yang menciptakan Allah itu tidak tepat atau salah dengan sendirinya. Gitu. Jadi dari awal pertanyaan udah salah. Dan pertanyaan yang salah tidak memiliki makna dan implikasi apapun. Tidak perlu dijawab. Gitu. Ya. Mengapa itu salah? Karena Allah itu Khaliq. Jadi tidak perlu ada pertanyaan siapa yang man khalaqahu, nggak perlu gitu. Karena Allah Khaliq, selalu sebagai pelaku, pencipta, tidak pernah menjadi objek yang diciptakan. Sebagai contoh misalnya dari pertanyaan yang salah ini. Ada orang yang bertanya padamu tentang panjang sisi keempat dari segitiga. Tidak mungkin pertanyaan seperti itu dijawab karena segitiga hanya memiliki 3 sisi. Ya. Bentuk kesalahan pada pertanyaan tentang siapa yang menciptakan Allah adalah tidak mungkin kata Allah dan kata diciptakan itu berhimpun.
Karena Tuhan tidak diciptakan. Proses penciptaan berlaku pada makhluk dan bukan Khalik. Dari mana Allah berasal? Berapa usianya? Nah, ini jawabannya, jika kamu sudah tahu bahwa Allah tidak diciptakan, maka dia juga tidak beranak, tidak boleh diperanakkan. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Karena itu dia tidak memiliki umur sebagaimana kita manusia. Karena pada dasarnya umur menunjukkan keterbatasan makhluk. Ada awalnya dan ada akhirnya. Kan usia 0, 1, nanti meninggal ketika usia 50, 60, 70. Berarti ada awal, ada akhir. Ada keterbatasan. Dan keterbatasan itu ada pada makhluk. Sedangkan Khaliq tidak memiliki keterbatasan. Ya, tidak memiliki kekurangan, tidak memiliki ketidaksempurnaan. Kenapa kita beriman kepada keberadaan Allah? Apa buktinya? Beriman kepada Allah merupakan fitrah manusia yang tidak bisa diingkari oleh siapapun. Bukti keberadaan Allah sangatlah banyak. Manusia sampai sekarang masih terus menemukan bukti-bukti yang mendukung keberadaan Allah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, ini boleh saja kita ceritakan misalnya, kata penulis buku ini, kisah Imam Abu Hanifah tentang segolongan orang yang meminta bukti tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, sebelum membahas masalah itu, tolong beritahu aku tentang sebuah kapal yang berlayar di Sungai Tigris. Yang pergi sendiri, membawa bahan makanan dan barang sendiri, kemudian balik sendiri, membongkar muatannya sendiri, tanpa ada yang mengendalikan. Mereka berkata, mustahil, tidak mungkin terjadi. Abu Hanifah pun menjawab, jika hal itu mustahil terjadi pada sebuah kapal, bagaimana itu bisa terjadi pada alam semesta? Karena itu tidak mungkin adanya penciptaan sempurna tanpa adanya pencipta yang maha kuasa dan mengetahui. Pertanyaan tentang seberapa besar kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita berbicara tentang kekuatan atau kemampuan yang ada batasnya, berarti kita berbicara tentang sifat kekurangan. Jadi pertanyaan seberapa besar itu berarti pertanyaan tentang batas. Kalau ada batas berarti ada keterbatasan, ada kekurangan. Karena akhir dari kekuatan yang terbatas adalah kelemahan. Sedangkan kelemahan tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kekuatan dan kemampuan Allah tidak ada batasnya. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membebani Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan berikutnya misalnya. Bagaimana mungkin Allah melihat kita dan kita tidak melihatnya? Nah, ini juga tentang keterbatasan indera manusia kita sebagai makhluk. Ya. Karena itu manusia menggunakan mikroskop dan kaca pembesar untuk melihat makhluk yang sangat kecil. Jika manusia tidak mampu melihat makhluk yang mikroskopis itu, tentu dia lebih tidak mampu lagi untuk melihat Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan manusia di dunia tidak memungkinkannya untuk melihat Allah secara langsung. Kita memang tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun kita mengimaninya, meyakini bahwa Dia Maha menyayangi dan mencintai kita dan seterusnya. Jadi contoh-contoh ya. Kapan hari kiamat terjadi? Mengapa ia disembunyikan? Kapannya dari kita? Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan dari kita agar kita bersungguh-sungguh dalam beramal dan bersiap-siap untuk hari itu setiap hari dengan cara berbuat baik dan meninggalkan keburukan. Seandainya manusia tahu kapan terjadinya, niscaya nggak ada orang bertobat kecuali setelah dekat waktunya. Dan dunia akan penuh dengan kerusakan lebih banyak dari apa yang sudah terjadi sekarang. Apa itu kematian? Saya akan menutup dengan pertanyaan ini ya, Bapak Ibu sekalian. Apa itu kematian? Seorang anak di usia 6 tahun atau di bawahnya umumnya belum mampu untuk memahami makna utuh dari kematian dan kebangkitan. Ya, ini di bawah usia 6 atau usia 8 ini biasanya belum nalar untuk situ. Adapun dia di usia anak 6 ke atas, ya, umumnya sudah mampu memahami arti kematian dan keniscayaannya bagi seluruh manusia. Setiap makhluk pasti mati. Ya, saya jadi teringat ya, anak saya umur 3 tahun itu setiap saya ajak berkunjung ke makam kakeknya, bertanya, ada di mana ya, mbah kakungnya? Gitu. Karena memang belum paham itu, bahwa setiap manusia akan mati.
dan sedang berada di mana gitu. Ya kita hanya bisa menyatakan ya kakeknya atau mbahnya sudah wafat dan ada di kuburan. Tapi dia belum mampu mencerna kuburan itu seperti apa, kehidupan setelah kematian seperti apa. Ya. Sedangkan di usia 6, 8 ke atas itu sudah mampu untuk memahami konsep kematian dan kebangkitan. Seorang anak bisa jadi menyaksikan peristiwa kewafatan anggota keluarganya. Dan itu menjadi peristiwa pertama yang disaksikan langsung menghadapi kematian. Artinya ketika dia tahunya yang ada di kepala, di memori dia adalah semua manusia itu hidup. Ketika dia melihat orang terdekatnya wafat, dia kaget. Mungkin kaget atau mungkin menimbulkan rasa penasaran. Kita tidak tahu pasti apa yang dirasakan anak saat ia mendengar tentang kematian dan pemakaman. Kemungkinan besar ia merasa takut ketika disebut peristiwa-peristiwa itu. Karena itu, sebaiknya kita berinisiatif lebih dulu untuk menjelaskan arti kematian kepada anak tanpa berbohong. Seandainya kita memberitahunya bahwa orang yang wafat itu misalnya sedang bepergian, ya, berarti kan kita sedang berbohong. Orang pergi pasti akan kembali. Orang perjalanan lagi safar ya pasti akan kembali. Nah, kalau tahu anak bahwa kita berbohong, dia akan tahu apa yang sebenarnya terjadi dari orang lain, dan itu akan mengurangi tingkat kepercayaan anak kepada orang tua atau kita orang dewasa yang memberikan jawaban. Ya, seyogianya sebelum anak secara langsung menghadapi peristiwa kematian anggota keluarganya, kita ajak dia untuk melihat bagaimana seekor burung mati atau pohon mati atau serangga yang mati. Hal ini dapat menjelaskan pada anak tentang konsep kematian secara empiris. Kemudian kita jelaskan kepada anak secara sederhana bahwa orang mati akan pergi menuju alam lain dan kita semuanya akan menua dan menyusul orang-orang yang mati sebelum kita. Dan kita akan hidup bersama-sama mereka di surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, paparan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit perspektif tentang tema kita pada sore hari ini, pertanyaan anak seputar keimanan. Bagi yang berminat lebih lanjut, silakan berpulang atau merujuk kepada buku yang saya paparkan di screen ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Jazakumullah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita mendapatkan insight-insight baru dari Ustadz Faris Jihadi mengenai pendidikan iman. Ini luar biasa banget. Ternyata manusia lahir itu seiring berjalannya waktu dan perkembangan proses pemikiran anak itu bakal timbul pertanyaan-pertanyaan yang bersifat eksistensi gitu, Ustadz ya. Makanya penting bagi kita untuk juga belajar dan mengajarkan anak-anak yang masih di bawah umur itu untuk belajar pendidikan iman gitu. Tentunya yang sudah paham, yang maksudnya bukan sedikit berpikir, bagaimana yang sudah mulai proses berpikir gitu. Sudah siap untuk belajar dan menerima informasi-informasi. Baik Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan di kolom chat yang insya Allah akan saya bacakan dan mohon dijawab, Ustaz. Pertanyaan pertama itu dari Legia Still Care, Masya Allah, jawabannya. Namanya luar biasa. Pertanyaannya, Ustaz, izin bertanya Kiai, punyakah Islam kurikulum pendidikan dalam keluarga? Gimana, Ustaz? Fadhil, Ustaz. Ya, terima kasih Pak Legia atas pertanyaannya. Pak Legia, kayaknya Pak ini ya. Baik, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Apakah Islam punya kurikulum? Ya, tergantung kita mendefinisikan kurikulum itu apa ya. Kalau yang dimaksud dengan kurikulum itu adalah dalam makna modern, kurikulum seperti di sekolah, kurikulum itu istilah yang belakangan muncul ya, istilah yang baru kita kenal belakangan. Dan kalau yang dimaksud adalah itu, tentu Quran Sunnah
Tidak ada begitu. Di dalam Quran dan Sunnah tidak ada istilah kurikulum dan bagaimana sebuah kurikulum dengan metodenya, kemudian sarananya, kemudian materi yang disampaikannya. Ya. Namun kalau pertanyaannya adalah yang dimaksud dengan kurikulum adalah konten dan penjelasan tentang bagaimana atau mungkin informasi tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga orang-orang saleh menanamkan iman kepada anak-anaknya, itu banyak. Itu banyak. Jadi kalau pertanyaannya yang dimaksud dengan kurikulum adalah kontennya, informasinya, apa yang harus disampaikan, contoh-contohnya itu sangat banyak. Dan para ulama Islam, secara khusus para praktisi pendidikan Islam di zaman sekarang, sudah banyak yang menyusun buku-buku terkait dengan kurikulum pendidikan Islam dalam keluarga. Ya, sudah banyak ya buku yang sangat populer misalnya di zaman di abad 20 adalah buku yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam, ya, pendidikan anak dalam Islam karya Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Ini dianggap buku yang paling monumental dalam bidangnya. Dan juga misalnya ada Manhajun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi Tarbiyatul Tifl, metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak kecil. Ya, itu juga bukunya sangat populer karya Syekh Muhammad Nur Suwaid. Sudah ada terjemahnya. Banyak ya, diterjemahkan dengan judul Prophetic Parenting misalnya. Ya, sekarang udah banyak sekali. Jadi kalau yang dimaksud kurikulum itu adalah kurikulum dalam makna modern dalam ilmu pendidikan, yaitu ijtihad para ahli. Ijtihad para ahli dengan merujuk dan bersumber kepada sumber-sumber Islam, Al-Quran, hadis, dan kisah salafus saleh. Saya kira demikian. Baik, jazakumullah khair atas jawabannya. Terima kasih Bapak atau Ibu deh. Bapak atau Ibu Lekia yang sudah bertanya, semoga menjawab pertanyaannya. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mbak Rafika atau Mbak apa, Abang atau Ibu atau Bapak. Ustadz, maaf mau bertanya, apa saja hak-hak anak dalam menanamkan keimanannya? Dan apakah anak harus selalu taat sama orang tua, tapi orang tuanya mencontohkan keimanannya salah? Bagaimana, Ustaz? Iya. Ini kalau saya bedah pertanyaan ini terbagi menjadi dua poin ya. Pertama, hak anak dalam menanamkan iman. Yang kedua, soal kewajiban taat sama ortu, tapi ortunya mencontohkan keimanannya salah. Ya. Pertama tentang hak anak dalam menanamkan iman. Tentu hak yang paling pertama, dan tadi secara tersirat sebenarnya sudah banyak saya sampaikan ya. Hak yang paling pertama dan utama adalah mendapatkan penanaman iman yang benar. Itu hak. Hak ya. Yang kedua, mendapatkan informasi yang benar tentang ketika dia menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan persoalan iman. Seperti itu. Kemudian hak untuk dihargai dan dihormati pertanyaan dan pendapatnya. Hak untuk dihargai dan dihormati pertanyaan dan pendapatnya. Itu harus dihargai dan dihormati. Dengan cara apa? Didengarkan dengan baik, dikasih jawaban yang benar, kasih jawaban yang mudah untuk dipahami, dan seterusnya. Itu hak dalam proses pendidikan iman itu. Ya, sehingga anak merasa dia beriman atas dasar kesadarannya, bukan karena merasa didoktrin. Iman memang doktrin. Itu iman tidak doktrin, tapi maksud saya adalah doktrin ini tidak menegasikan atau tidak meniadakan kesadaran yang tumbuh. Kesadaran yang tumbuh secara alamiah gitu. Jadi karena dia memang merasa dihargai, dihormati, tidak dijatuhkan, tidak dilarang untuk bertanya, dan seterusnya. Tidak dikasih informasi yang salah, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, poin yang kedua tentang kewajiban taat sama ortu, tapi ortunya mencontohkan keimanan salah. Maksudnya gimana nih ya? Mencontohkan keimanan salah nih, sebenarnya perlu contoh juga gitu ya. Tapi mungkin saya kasih jawaban umum saja. Anak wajib taat sama orang tua selama perintahnya
atau ajakannya tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas saja mohon maaf ya. Ini anak saya nomor 3 tahun. Ini nomor 3 tahun. Masya Allah. Iya. Jadi jangankan itu saja, Nabi Waqqas saja itu diperintahkan untuk tetap taat sama ibunya, berperilaku beradab kepada ibunya dengan baik, meskipun ibunya musyrik. Jadi bukan soal mencontohkan keimanannya salah saja. Musyrik pun wajib ditaati selama tadi ajakannya atau perintahnya tidak melanggar aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Ya. Itu saja. Terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Rafika dari Madura. Insyaallah. Iya. Syukran Mbak atas pertanyaannya. Adakah pertanyaan yang lain dari Bapak Ibu sekalian? Mungkin tidak sedikit ada. tanya lagi, ada. banyak Betul. juga yang apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, mungkin pertanyaannya mungkin mudah tapi sulit juga untuk menjawabnya. Bahkan Profesor pun yang sekarang ini banyak yang salah dalam menjawabnya. Itu dalam sebagaimana Rasulullah sampaikan kepada 19 tadi itu, jagalah Allah, kamu pasti dijaga oleh Allah. Jadi kontennya Ustaz mungkin minta tolong diterangkan Ustaz, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Gitu aja Ustaz. Ya, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin maksudnya penjelasan hadis tadi ya, Pak ya. Penjelasan hadis tadi ya, hadis Ibnu Abbas Ya, tadi. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Baik. Jadi hadis yang berbunyi ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, sebenarnya adalah wasiat Nabi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang saat itu sedang dibonceng di atas tunggangan beliau. Jadi biasa Rasulullah itu suka berwasiat spesifik khusus kepada sahabat-sahabat junior, sahabat-sahabat yang masih kecil. Kemudian dikasih penanaman iman seperti tadi. Nah, wasiat tadi adalah ihfazillah yahfazka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Kata-kata ihfaz itu memang karena keterbatasan bahasa Indonesia, diterjemahannya jadi jagalah. Jagalah. Ya, menjaga. Padahal dalam bahasa Arab kata-kata ihfaz itu bisa diartikan juga menghafal, memelihara, menjaga. Jadi maknanya berporos kepada proses penjagaan dan pemeliharaan. Baik. Jadi maksud dari kata hafidha yahfadhu. Makanya orang yang hafal Quran disebut sebagai hafidh, ya kan? Orang yang menjaga atau memelihara Al-Quran karena dia menghafalnya, menjaganya di dalam memori otaknya atau di dalam memori dadanya, begitu. Nah, bagaimana menafsirkan atau memahami hadis itu dengan baik? Tentu hadis itu tidak dipahami harfiah, maksudnya berarti Allah butuh penjagaan. Kalau Allah butuh penjagaan berarti Allah terbatas dan lemah. Nah, ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang tidak tepat. Ya, yang dimaksud dengan ketika Rasulullah merintahkan jagalah Allah, maksudnya adalah menjaga kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintah-perintahnya dan menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam larangan-larangannya. Itu ihfazillah yahfazka. Jadi merasa seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu di hadapan dia. Menjaga perasaan itu. Ya, jadi bukan berarti Allah itu rentan kemudian dijaga, bukan begitu maksudnya. Jadi tidak dipahami sebagai makna yang tepat kepada makhluk, bukan. Jadi apa-apa kata-kata yang predikat-predikat yang biasanya lekat kepada makhluk dan bermakna ketidaksempurnaan itu ketika disematkan kepada Allah harus dimaknai dengan makna kesempurnaan. Jadi bukan berarti Allah butuh penjagaan. Ya.
Seperti itu. Jadi maksudnya adalah menjaga Allah, ya, menjaga kebersamaan dengannya, dengan menjaga perasaan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga perintah-perintahnya untuk selalu dilaksanakan dan menjaga larangan-larangannya agar tidak dilanggar. Itu. Saya kira demikian. Jazakallah Ustaz. Ya. Jazakumullah Ustaz atas jawabannya, semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Jaswirman. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Baik, karena sudah 3 pertanyaan nih, alhamdulillah sudah dijawab semua oleh Ustadz, dan diingatkan kembali kepada Bapak Ibu semua untuk mengisi presensi yang telah panitia siapkan di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu, saya beri waktu dulu untuk mengisi presensi. Dan karena sudah selesai dan di ujung acara, Bapak Ibu, sedikit informasi. Besok akan ada kajian mengenai zakat yang bertemakan permasalahan zakat kontemporer. Wah, luar biasa bahasan untuk besok yang akan diisi oleh Dr. Oni Sahroni. Yang Masya Allah. Jadi diharapkan Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk mengikuti kajian esok hari. Gitu. Dan jika sudah mengisi presensi, mari kita sebelum penutupan, mari kita dokumentasi terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu semua, silahkan mengaktifkan kamera untuk kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kamera. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengaktifkan kamera. Ada lagi yang ingin mengaktifkan kamera? Baik. Saya hitung sampai 3 ya. Bismillah. 1, 2, 3. Ucis. Ya. Baik. Jazakumullah khair kepada Bapak Ibu semua. Dokumentasi telah selesai. Mari kita tutup dengan kajian pada sore hari dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Saya Muhammad Abdul Aziz undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz atas kehadiran. Saya pamit ya. Baik Ustaz. Selamat berbuka bagi Bapak Ibu semua yang telah masuk waktu berbuka puasa. Saya tutup. Assalamualaikum. Salam. Isian-isiannya